Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, saya Ian. Di weekend kali ini, tanggal 19 Februari tahun 2022, saya akan melakukan review terhadap market emas selama seminggu terakhir dan prediksi seminggu ke depannya seperti apa. Minggu ini market diselesaikan bullish, menembus high sebelumnya. Jadi sebelumnya ada high di kisaran 18.80-an yang kemudian tembus dan berakhir di 18.97. Nah, sempat ada harga di atas 19.00, tapi kemudian tarik balik selama 2 kali ini. Hari Kamis dan hari Jumat. Kita lihat daily-nya dulu. Di candle daily-nya pada hari Kamis harga sempat di atas 19.00, namun close masih di bawah 19.00. Hari Jumat pun seperti itu. Sempat ada harga high di atas 19.00, tapi kemudian close di bawah 19.00 dan bentuknya adalah doji. Umumnya nih pada sebuah tren, di sini adalah kasusnya adalah bullish uptrend, kemudian ada doji di atas, itu pertanda ada kemungkinan market akan berbalik. Kemungkinan, bukan pasti, karena doji dalam sebuah tren itu artinya kalau Anda trading stop dulu, istirahat dulu. Jadi teman-teman yang sudah buy di bawah bisa jadi sebaiknya melakukan likuidasi kemarin itu, karena bentuknya adalah doji. Istirahat dulu, stop dulu, keluar dari market dulu. Biasanya doji seperti itu. Apakah turun atau tidak, itu masih tanda tanya gitu. Jadi saya sendiri tadinya berpikir doji on top tuh pasti turun, ternyata tidak. Setelah saya pelajari, buka sana buka sini, doji on top tuh artinya market mengalami jeda. Doji sendiri sih katanya, saya belum lihat kamus Jepang, doji sendiri artinya ragu-ragu, galau. Terus kedepannya market akan seperti apa? Oke, kita buat weekly lagi. Oke, weekly-nya seperti ini. Ada 3 candle berturut-turut, tapi candle pertamanya yang bearish-nya, candle pertamanya yang bullish itu kecil. Kalau ini besar ya kuat banget naikannya, tapi karena ini kecil belum dihitung. Minggu depan kalau besar lagi, waduh. Dan minggu kemarin bentuknya harami ya, cuma ini trennya itu daftar gitu. Ada konsolidasi di sini dan kemudian konsolidasi untuk naik. Jadi Anda lihat ini turun juga ada doji, kan ini mingguan ya dojinya, tapi nggak doji persis, tapi mendekati doji, bodinya tipis. Dia ragu-ragu dan ternyata ya ragu-ragu terus selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 bulan dengan harga range yang sempit. Kemudian pada bulan Februari ini break. Oke. Apakah akan nembus ini? Bulan November ternyata tembus, dan apakah nanti akan tembus ini di bulan ini, bulan Juli, di bulan Juni, di bulan Juni apakah akan tembus? Saya pikir jika minggu depan ini ada Senin lah, anggap aja Senin, karena sudah uji coba kenaikan 2 kali ya, uji break 2 kali. Senin masih ada harapan untuk break lagi 1 kali. Jika berhasil ini maksudnya nanti close-nya di atas 19.00, ya hampir pastilah ini kena karena deket 19.16. Kemudian bisa ngejar ke sini, nggak langsung 50 sih kemungkinan, ya sekitar ini sih, iya 50. Minggu depan jika bullishnya masih cukup kuat, maka kejaran pertamanya adalah 19.17, kemudian 19.50,
dan nextnya mungkin dia akan mengejar hack yang di 2000 hack tahun lalu ketika COVID muncul. Jadi minggu depan jika masih kuat bullishnya, close hari Senin di atas 19.00, hari Senin atau Selasa di atas 19.00, maka kejaran paling dekat adalah di ya 1920-an nih, 1917 sampai 20 kisaran itu. Kemudian dia akan ke 1950-an untuk kemudian berlanjut ke 2030 jika hack terus. Kemungkinan koreksinya Pak, ya koreksinya masih angka-angka yang selalu saya sebutkan sebelumnya sih. Di sini koreksinya ke 1860 dulu ya, 1860 kalau terjadi koreksi minggu ini. 60 tembus ke, ya bisa saya pasang di 30 untuk weekly ya, tapi ini ya. Untuk reviewnya kenapa bisa terjadi kenaikan, balik ke satu hari. Oke, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Hari Jumat minggu sebelumnya tersiar kabar dari intelijen Amerika yang lapor gitu ke Amerika dan dipublikasikan bahwa Rusia siap menyerang Ukraina dan diperkirakan serangan dilakukan pada hari Rabu. Gaduhlah bursa ya, bursa dimanapun gaduh. Emas naik menembus high sebelumnya di bulan Januari. Hari Senin lanjut kenaikan, kepanikan masih berlanjut walaupun ya sudah tidak sepanik hari Jumat. Kemudian hari Selasa muncul kabar Putin menyampaikan bahwa dia akan menarik sebagian pasukannya, sebagian. Tapi itu cukup meredakan suasana. Taking profit terjadi, emas turun, koreksi. Nah, itu hari Selasa. Hari Rabu Amerika lagi ngomong, ternyata Rusia nggak benar-benar narik pasukannya kok. Ukraina sendiri juga melaporkan bahwa masih banyak pasukan Rusia di perbatasan. Naik lagi dong, masih tertahan di zona ini. Kemudian muncul lagi laporan. Kali ini Rusia mengatakan bahwa pasukan separatis ya, yang mereka sebut sebagai pasukan separatis yang ada di Ukraina, yang oleh Barat disebut sebagai pasukan bayaran dari Rusia. Ya kita nggak tahu mana yang benar. Sekarang perang itu nggak cuma pakai peluru, tapi juga cyber, saling serang, secara hacker, di hacking, cracking itu, dan juga media. Nah ini yang sering kita bingung. Yang benar tuh mana sih? Karena media bisa beda-beda tergantung dia pro di mana. Nah pro Barat mengatakan Rusia cari-cari alasan itu. Rusia sendiri mengatakan bahwa prajurit para separatis itu diserang dengan mortir. Rusia mengatakan prajurit separatis yang oleh Barat dibilang pasukan bayarannya Rusia itu diserang dengan mortir. Nah, itu bisa dijadikan alasan Rusia untuk masuk atau invasi. Panik lagi, naik lagi. Kemudian hari Jumat kemarin agak tenang, harga sempat koreksi tapi balik naik lagi, ya kekacauan. Tenangnya di sini dalam artian belum ada berita pasti, artinya semua ya masih khawatir gitu intinya. Makanya ragu-ragu, tercerminlah dalam candle doji. Saya pikir masih ada kenaikan minggu depan, walaupun mungkin di akhir pekan bisa turun. Minggu depan setidaknya hari Senin dan mungkin lanjut di Selasa akan ada tes lagi. Berusaha bertahan di atas 19.00. Jika ternyata sukses berhasil bertahan close di harga 19.00 misalnya Senin, kemudian Selasa bahkan bodinya ada di atas 19.00 ya,
Mohon sabar untuk seller. Buyer nikmati lagi. Kalau ternyata Selasa dan selanjutnya close-nya di bawah 19.00 di 18 NI gitu lah ya. Kemungkinan dia akan ditarik mundur ke 1880, kisarannya di 1870. Kemudian jika kisaran itu ditembus juga, maka berikutnya ke 1850. Dan jika koreksi masih lanjut, dia akan ke sekitar 1850. Kita pasang langsung retracement-nya. Kalau dari retracement, jika terjadi koreksi, dia akan ke 1873, sekian, 1874 lah. Koreksi 23,6%. Kemudian koreksi 38,2% di 1856. Ya, kisaran angka-angka yang saya sebutkan tadi. Oke, sekian review dan ya prediksi ya. Pra-prediksi bahkan ini. Untuk minggu depan, semoga kita semua cuan, lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.